Grand Final memang selalu dari full HP-nya sudah harus tergerus. Sementara itu Wonder dan River sudah mulai dikuasai juga oleh Onyx. Dan ini dia keuntungan Keyboy dengan Kalea. Dengan kondisi dia bisa melakukan cover atau melakukan ujian terhadap Sans. Dan dia pelotnya unggul. Waduh, kalau kita lihat nih Kairi bakal coba untuk dipong dulu ya. Oh, Kairi jangan sampai terbakar. Satu poin kill bisa didapatkan. Retribution bahkan harus dikeluarkan. Zoning out sudah mulai terjadi. 4 pemain dari Demonic melakukan cover. Ketimbang Kairi harus kehilangan turtle pertama mereka. Iya, rugi banget pastinya ya. Tapi so far so good untuk keduanya. Tabrakan dari Setsujin juga udah mulai coba untuk mengganggu. Keyboy tapi belum punya Tsunami Slam. Itu tidak mungkin cukup untuk dia melawan team 5. Reset adalah sebuah jawaban atas hampir kehilangan Kairi. Ngeri banget ya, kayak ngeliat sama-sama jebrak juga ke area jungle-nya. Seperti biasa kalau kita ngintip juga, Idok. Tapi Idok, walaupun sekalipun di commit, dia butuh damage tambahan. Karena satu hal yang mungkin belum dikeluarkan sama Idok adalah Revitalize, dan itu sangat dibutuhkan untuk di turtle ini. Benar, penting banget ya pastinya. Gimana caranya bisa memenangkan setup, terutama RRQ bisa menggunakan adanya efek sisi yang besar dari Dairon juga untuk bisa mengganggu nantinya dan membantu ke area setup-nya. Dairon terbangun setup, menuju ke Vincent, mencari level 4 terlebih dahulu, di mana mereka berada Sojin, langsung membuat Sunflake yang mudah bahkan. Tapi setup menuju ke arah turtle, belum mereka miliki. K-Boy memberikan vision untuk 3 pemain dari tim RRQ. Meskipun begitu, ingat ini berada di level 3 untuk Real. Ya, dan ini informasi mahal juga, startnya nggak ada flicker. Bisa aja ditabrak. Mereka lihat Kairi mencoba untuk datang, tapi ditutup oleh Sword Tyrant. Sementara execution-nya cancel. Tampaknya Retribution yang on point. Berhasil di tangan dari seorang Riz. Ternyata Retribution-nya base. Membuat tim RRQ hampir saja kehilangan satu mereka yang pertama. Flicker dari Keyboy menyelamatkan dirinya dan Tony Nels dari Tyrant membuat Kairi terhenti pergerakan. Real, itu dia penalty zone yang langsung connect ke arah Kairi 2 kali dia ancang-ancang mau Phantom Execution, cuman bayangannya aja nggak jadi. 2 kali ya, mau maju nggak bisa, dan itu dia tugas yang bagus banget untuk bagaimana EXP laner sebagai frontliner, sebagai yang nge-zoning juga, dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Mereka bisa secure ke arah dari turtle yang pertama. Oke, secure ke arah turtle, tapi bukan berarti mereka mendapatkan kemenangan. Tapi ini dia dengan dua-duanya pesawat, ya kan, dua-duanya. Tapi lihat di depan sana, dengan adanya Onyx sebagai 3 prediksi dan RRQ 1 bukan tanpa alasan. Memang Onyx too strong, Onyx bangkit dan bahkan di depan sana pun dipaksa memberikan pelanggan termasuk dari tim Onyx hampir saja mendapatkan tsunami slam for nothing. Purify save day for this time membuat Onyx kehilangan tsunami slave. Tapi informasi yang sering kita dapatkan adalah satu orang yang berani ngeluarin tsunami slam untuk trigger Purify itu Baloiski. Baloiski, dan sekarang Keyboy. Tapi ya, informasi Purify itu tadi memang cukup, tapi Sony langsung lalu sakit dari sang Giant, bahkan Luther akan membuat baik ke Tyrant. Berhasil menutup jalan dari Kairi, itu langsung lebih jauh lagi dan membuat Marcus ke tim RRQ. Berhasil steal, sana para buff, dan lihat itu dia, Durance level dari Breeze. Berhasil melakukan rotasi dengan sangat cepat, membuat para pasukan tim Onyx mereka kehilangan jungle-nya. Ya, early yang cukup baik dari RRQ, mereka dapetin banyak banget keuntungan. Dan komit yang dilakukan oleh Onyx untuk menuju ke arah Rins ternyata belum menjadi trade dan Setsujin. Hati-hati. Masuk ke arah down dia top lane. Ingat ini Savero, the rookie monster from Onyx. Savero pernah 1-4. Savero menggetarkan playoff Jakarta International Velodrome. Jangan lupakan, ini Savero sekali lagi. Didikan Paman W. Paman W, benar, Uncle W ya. Alright, tapi turtle yang kedua sekarang sudah muncul juga. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim sembari menjalankan tugasnya masing-masing. Dan ya, dengan menuju menit yang kelima, pertukaran lane sudah dilakukan juga oleh Toy yang bergerak ke arah bawah sebagai Oh my god, Tsunami Slam, no following up damage, tapi juga Kairi, lagi Kevin yang berhasil mendapatkan Riz, membuat para pasukan dari tim Onyx masih dapat 1 kill, tapi jangan lupakan, Kairi pun ke belakang, Savero is coming, this is Savero, the rookie monster from Onyx, berhasil mengusir, walaupun bukan point kill. Setsujin mencoba masuk lagi, tapi tidak akan ada inisiasi berlebih yang ingin dilakukan oleh RRQ selagi mereka juga kekurangan dari segi posisinya. Really? Mereka berani masuk dan jangan. Itu dia Kairi. Salah satu the power of jungler yang dimiliki dari Onyx. Bisa dibilang sempat menjadi number 1 jungler in the world. Tidak bisa dipungkiri dengan Lancelotnya, jujur. Kairi Lancelot. Ini benar-benar salah satu review yang gua tunggu banget untuk seorang caster melihat Kairi dengan Lancelot ya. Diobatin ya. Diobatin banget. Karena dari kemarin kita ngeliat unique pick-nya bahkan kan ke Julian ya kalau main Assassin juga. Tapi sekarang Lancelot kembali muncul
Walaupun memang keuntungan masih dipegang sama RRQ ya, tapi udah mulai coba untuk dikejar lagi oleh Onyx dengan dapatnya Turtle kedua juga tadi. Sementara dari itemization-nya dari kedua belah mid laner sama-sama dengan adanya Glowing One mencoba untuk menutup atau memperkecil lagi adanya efek lifesteal, efek heal juga terutama untuk Alea yang cukup penting karena emang healnya gak terlalu gede. Tapi lumayan banget kerasa untuk bisa menjawab jangka panjang. Dengan kehilangan 1.500 gold, sadar gak? Apa tuh? RRQ harusnya lebih aware. Mereka memang unggul, tapi lihat gimana cara Onyx nge-handle laning mereka. Bahkan 1.500 gold ini sangat tidak ada artinya untuk para pasukan dari tim Onyx. Gold is just number. Yap. Tapi Lihat, invasinya nggak terlalu menyeramkan untuk 1.500 gold di early. iya ya, masih agak coba untuk sedikit menahan juga, nggak mau yang terlalu agresif. Tapi RRQ mereka punya keuntungan yang cukup banyak dari segi draft yang mereka bawakan. Macro play, Louis dan juga Moskov ini bakal jadi PR nantinya. Apalagi kalau misalkan Onyx dalam keadaan yang tertekan. Lane jauh ini bakal susah banget pastinya nantinya untuk dikontrol. Oke, problem utama yang dimiliki dari Onyx adalah mereka jangan sampai termakan dengan delay waktu yang diberikan oleh RRQ untuk Toy. Toy diberikan delay waktu yang sangat banyak untuk membawa game ini menuju ke mid to the late game. Minimal banget ada di late game. Karena itu Toy baru bisa untuk define. Sedangkan dari tadi early game, Toy. Dan teorinya kalau kita ngelihat ya, RRQ kan menjalankan match lebih banyak ya. Karena kan mereka sempat turun juga ke lower bracket. Yes. Dan mereka belajar banyak banget. Kita lihat bagaimana mereka mengontrol sekali dari high yang dibawa walaupun unggul, tapi agak sedikit ketahan jadinya. Betul Jadi banget. bisa jadi plus dan minus soalnya. Betul banget. Lihat menuju ke arah Turtle. Arah pasukan dari Team Onyx telah memberikan vision yang sangat jelas. Mencoba untuk melakukan sedikit delay supaya Kairi bisa mendapatkan para pembuat terlebih dahulu. Bahkan Savero sampai turun gunung untuk membantu team fight. Idok ditutup jalan untuk bisa maju. Tapi sebenarnya masalah utama mereka ada di Dairen. Jangan sampai Dairen melakukan zoning out. Kairi masih mencoba bisa ke arah Turtle. Dan Turtle yang kedua dapat jalan oleh pasukan dari Team Onyx. Luti masuk terlalu dalam. Jangan sampai Luti mengeluarkan flicker untuk defensif. Dan didapat sana. Pasukan dari Team Onyx mencoba dibalikan dan pakai tsunami slam. Keyboy right at the moment berhasil mendapatkan satu momen kontra Sutsujin. Tapi Sutsujin tertekan. Membuat para pasukan dari Team Onyx mereka mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Itu dia Kairi dengan Lancelotnya. Dapat persecution. One last hit dan Kairi bermain dengan puncher and following up from Keyboy merubah segalanya. Untung total untuk Onyx. Oke, dan walaupun memang agak ke distract sedikit ya dengan adanya dorongan dari Toy itu sendiri, tapi team fight 5 versus 5. Onyx sangat-sangat kuat dengan banyaknya sisi yang mereka bawakan. Dan sabarnya juga Keyboy membuka tsunami slam, terpancing untuk bisa menumbangkan Lutfi right in the moment. Tapi ragu banget untuk tim RRQ untuk bisa melakukan kontes. Maju-maju atau mundur-mundur hingga daerah dengan tidak ada penalty zone yang keluar tadi. Ketahan ya. Ketahan, dia tidak bisa mengeluarkan. Dan kondisi di sana, kita tahu Keyboy memiliki tsunami slam. Jadi Sutsujin itu melakukan kesalahan yang cukup fatal kalau saya bilang. Alright, dengan modal ya, dengan Power X. Mengejar Kairi, yakin dari 1.000 orang dan Kairi penalty zone for nothing. Itu dia, dari sekian banyak orang mengejar Kairi menjadi sebuah prioritas. Sebuah pertanyaan yang cukup besar untuk tim RRQ. Oke, upaya objektif mungkin yang ingin dilakukan oleh RRQ juga mengusir Kairi untuk tidak memberikan adanya power clear daerah bawah sehingga sebuah healer turret berhasil untuk dikantongi juga walaupun memang akhirnya ada upaya yang dilakukan oleh Savero di atas dan pencurian terhadap satu buah purple bomb. Tapi dibalik Sutsujin dengan sifatnya dia yang dingin, karakternya yang menyeramkan, tapi ternyata agresivitas ada di dalam dirinya. Galak ya. Dari hari kemarin, walaupun dia turun sama Onyx, tapi sekarang keganasan depan Keyboy dengan tsunami slam, tanpa following up damage, mencoba untuk berkorbanan saat bahkan Amin dengan flicker yang dikeluarkan. Komentar sangat baik, tapi ini dia Savero mencoba mendapatkan risk, damage terlalu besar, damage kelas ke sana, belum bisa mendapatkan poin kill, tapi Savero the rookie monster from Onyx membalikan semua kanan demi dari tim RRQ. Bahkan seakan-akan Dairen tidak memiliki daya power untuk bisa bertahan dengan damage yang cukup kuat. Kairi masih mau lebih, mencoba untuk melakukan sedikit distraction, tapi Lord terbuka dengan sangat hebat. Savero, itu dia. Satu sosok rookie yang begitu bersinar untuk kali ini. Terbuka kesempatan untuk Onyx secure menuju ke arah Lordnya. Dan PR-nya adalah ini gak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju Lancelotnya Kairi. Betul sekali, mereka tidak punya stopper pasti. Tapi mereka benar-benar mau ngedelay permainan yang dimiliki dari tim Onyx. Tapi nampaknya mereka mungkin agak sedikit salah untuk mendelay inisiatif dari Keyboy. Jangan lupakan ini Keyboy. Benar. The moment of Keyboy, this is your boy. Tapi apa yang dibilang sama Ranger Mas juga aku cukup setuju sih. Dari 1.500 gold di early game tadi dari RRQ, mereka nggak
ada pergerakan berlebih lagi untuk bisa melipat gandakan keuntungannya. Betul, seakan-akan itu nggak berguna dengan 1.500 gold. Dan sekarang kita menyaksikan di mana Onyx tahu Sutsujin gak ada cover di depan sana. Sutsujin bisa dimakan di komit. Sans dengan flicker yang dimiliki dan kita di one and only. Yap. Skill escape yang dimiliki dari sana. Right. Split push juga sekarang seolah sulit ya untuk RRQ karena mereka juga butuh banget sosok damager nantinya di dalam satu buah teamfight 5 yang selalu dibawakan oleh Onyx. Kalau untuk real time victory rate-nya ini memang tipis aja, walaupun keadaannya juga sekarang masih Oh, tsunami slam pun dengan Ido. Maybe tuh aja mencoba untuk mempertahankan diri. Tapi nampaknya dengan Lord tetap ada saat bebas. Membuat lepas kadar tim Onyx kali ini tidak melakukan following up. Kayaknya keputusan yang cukup berat dimiliki dari T-Boy. Dan Ido masih itu strong. Lihat dengan pasif turret. But it's okay. Turret tetap akan pecah untuk di atas menit ke-12 dengan volley defense yang tidak ada. benar, tapi hanya berupaya mungkin ya untuk bisa menarik perhatian pemain-pemain dari Onyx agar tidak bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi. Sehingga ya kalau ngelihat dari bagaimana Idok ini masih selamat ya, it's okay. Sehingga ada clear juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan balik lagi Onyx, mereka harus bisa mewaspadai bagaimana diversion play yang akan bisa merubah keadaan. Karena visionnya juga sekarang RRQ lumayan luas nih dengan hasilnya juga sebenarnya T-Boy tidak tertangkap dan masalah final di soal masih foul nothing. Dengan para pasukan dari Tim Onyx mencoba untuk kembali ke Savero telah menuju ke batang hidungnya. Dan ini dia, Luffy. Satu zoning out yang berhasil dilakukan dan T-Boy berhasil dengan adanya sosok yang terdeteksi. No covering up, hilang kembali menjadi poin kill tambahan T-Boy. The initiative power from this is your point. Dan bakal lihat lagi power defensive dikeluarkan oleh Sun Rider. No initiative power, laning management yang sangat baik berhasil ditanggulangi oleh Tim Onyx. Lihat, Lord kali ini memang masih jauh. Tapi dengan laning management, mereka staking minionnya. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk top dan bottom line. ya, dan bahaya juga T-Boy. Kalau misalkan memang inisiasinya selalu bisa membuahkan hasil, ini fleeting time akan jauh membuat nantinya Tsunami Slam akan lebih online. Ya, bukan hanya lebih online lagi. Tapi lihat, untuk high ground defender mereka hanya punya Moskow. Karena pasukan dari tim Onyx, mereka sudah menguasai 3 laning. Bahkan lihat di arah bottom lane, secara tidak langsung itu staking minion yang ditahan supaya nanti mereka, para pasukan dari tim RRQ akan coba nge-clear terlebih dahulu sebelum mereka team fight di Arobo. Karena minimal ada toy lah ya, yang bisa pegang lane yang berseberangannya juga. Tapi ya, ini membuat akhirnya team play untuk bisa 4 versus 5 ini bakal susah buat RRQ. Apalagi Onyx dengan adanya Sans membawa Texana, dia punya summon unit. Jadi seolah-olah ini 6 versus 4. Oke, 6 versus 4 itu Seolah-olah ya. Tapi ini jangan lupakan loh, time is ticking. Waktu yang dibuat RRQ untuk delay pada pasukan dari tim RRQ agar Moskow dari Toy sudah jadi. Mereka sudah berada di posisinya. Dan bahkan di depan sana memilih untuk menggunakan Tsunami Slam untuk Siren. Memberikan kembali keadaan. Belum ada penalti zone. Mr. Spirit of Distraction. Ini bahkan lihat Suzuki mencoba untuk melakukan sedikit flanking menuju ke Kyrie. No risk for this time. Karena magical damage. Tapi Toy masih available. Tidak pun tumbang. Tersisa 3 pemain saja untuk para pasukan dari tim RRQ untuk melakukan kontes. Apa yang akan mereka lakukan? Karena Siren gak ada jalan untuk pulang. Siren akan ter-take out. Nowhere to run. Alright, 3 pemain hilang dari RRQ Lord. Bisa didapatkan juga Rins yang memang selagi menjadi target bulan-bulanan. Mungkin bisa cari angle yang lain. Kita gak ngeliat diversion play yang coba tabrak dari sisi yang lain. Yes, gak ada agresivitas. Fokus ke best turret. Mencoba untuk melakukan defense. Itu tidak akan bisa dilakukan. Karena dengan full fight dimiliki Toy. Gak bisa menghindari damage destroy Kyrie. Even Kiboy dia bisa hindari. Tapi kayaknya gak bakal bisa. Dan sekarang Idok butuh. Gimana? Berarti dari Onyx sudah mulai akan dikawal menuju ke arah tengah. Menuju ke best turret. Mulai masuk ke arah belakang. Kiboy di depan sana. Dan bahkan Kiboy. Tsunami Slam untuk Tyrant. Kalau dia damage sangat besar dari Toy. Tapi fokus ke arah base tidak ada ngakon following up dari seorang Onyx. Dan berpasukan dari Hemoli mereka memilih menuju ke arah belakang. Silakan Kiboy dan Palampe. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. Damage turret tidak bisa dibendung. Membuat pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil menukar Kiboy dengan Tyrant. Setidaknya at least invasi menuju ke arah best turret. Mereka hindarkan. Yes, dan mereka coba untuk hanya menjalankan pengawalan terhadap satu lane aja. Dan tengahnya masih bisa ditahan sehingga RRQ tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak setelah munculnya Lord tadi. Base turret top dan bottomnya masih cukup terjaga. Dan Onyx, mereka harus kembali men-set up bagaimana untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari RRQ. Dan perlahan-lahan RRQ tinggal sabar aja. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan momentum, bisa pick off satu. Itu bakal menjadi sebuah titik balik juga untuk mereka. Walaupun memang kalau kita ngelihat dari segi goldnya terpaut cukup jauh di angka 5.000. Butuh Yes. beberapa
pick off yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Satu hal yang paling mahal yang dibuat Onyx adalah mereka nge-shutdown Dairon. Aha. Dairon totally offline dengan Erisla powernya. Ya, Totally offline. karena Gak ngeliat sama sekali penalty zone yang on point. benar, karena Dairon juga satu-satunya mungkin ya yang bisa bener-bener ngelok Kairi. Kayak Yes. tadi kita lihat di Turtle 1 kan, itu Kairinya susah banget buat cash kill. Ido, dia target belakang mereka, yaitu Toy dan Kairi. Bahkan dengan retributionnya berhasil didapatkan. Dan saat follow-nya Temet fokus menunjukkan depan termasukkan dari tim RRQ. Belum ada yang berani melakukan follow-nya Temet. Karena damage yang mereka miliki cuma dari Toy. Rin sekalipun gak bisa berbuat banyak. Tapi lihat, dengan adanya surprise tambah ada Keyboy! Menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Dengan tsunami slam dibuat tempat para pasukan dari tim RRQ kehilangan Rin. Ternyata flanking gamingnya gagal. Toy free hit dari belakang. Target utama mereka. Savero lihat target utamanya. Toy versus Savero. Gak ada jalan untuk pulang. Dan tertakedown. One last man standing. Oleh Sotsujin dan Nene Bantana. Alright, dan kali ini hanya menyesalkan Sutujin apakah mampu untuk bisa bertahan. Gak akan mampu. Pesta bukan saat bebas. Susujin gak ada jawaban untuk bisa melakukan defense. Sang Raja Langit. Take the game. One. Satu kesempatan